Salatullah salamullah ala taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bapakku NU, ibu muslimat, Kang Masku Ansor, Mbak Yu Fatayat, Mbak Yu Fatayat. Melu NU pancen nikmat, ngalor ngidul nggawa berkat. Melu NU pancen nikmat, ngalor ngidul nggawa berkat. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Mari jaga persatuan agar tak ada perpecahan. Mari jalin silaturahmi demi utuhnya NKRI. Mari jalin silaturahmi demi utuhnya NKRI. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Bapakku NU, ibu muslimat, Mbak Yu, Kang Masku Ansor, Mbak Yu Fatayat, Mbak Yu Fatayat. Melu NU pancen nikmat, ngalor ngidul nggawa berkat. Melu NU pancen nikmat, ngalor ngidul nggawa berkat. Salatullah salamullah ala taha Rasulillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Sallu alaih. Yang lain aja, Mbak. Yang lain yang pendek aja. Aduh. Yang lembut, yang lembut. Panjang. Lemes iya sih. Butuh apa sih? Bisa gitu? Enggak. Ayo, awas kabel. Udah rapar. Sallu alaih natawasal bil hubabah wal batulil mustatabah wan nabi thumma sahabah fa'asa da'wa mujabah natawasal bil hubabah wal batulil mustatabah wan nabi thumma sahabah fa'asa da'wa mujabah
نتواصل بالهبابة والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة فأساد ومجابة نتواصل بالهبابة والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة فأساد ومجابة وعلى معشر جادات رحمة واستجادات والليالي الحير عادات وسكب مع الصحابة وعلى معشر جادات رحمة واستجادت وليالي الخير عادت وسكب مع صحابة نتواصل بالهبابة والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة فأساد ومجابة نتواصل بالهبابة والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة فأساد ومجابة. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Pokoknya lari saya ke saya lagi ya kalau udah aku pulang. Bu Soraya mau ngasih pengumuman jadi mau ada pengumuman BPH baru ini. Apa? Ini tadi diminta pribadi kan nggak masuk. Enggak, jalan dulu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu Ketua RT yaitu Ibu Haris, yang kami hormati Eyang Putri selaku sesepuh kita, yang kami hormati Ibu Irma selaku tuan rumah. Dengan bacaan basmalah tadi, mudah-mudahan bisa melancarkan pengajian sore ini sampai selesai. Saya lanjutkan acara yang kedua, yaitu sambutan dari tuan rumah. Kepada Ibu Irma, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati ibu-ibu sekalian, puji dan syukur marilah sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat kesehatan jasmani dan rohani. Sehingga alhamdulillah kita bisa menghadiri pengajian rutin yang mudah-mudahan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kemudian sholawat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapat syafaat baginda Rasulullah di yaumil kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih dan sekaligus saya mohon maaf yang seluas-luasnya apabila penyediaan tempat maupun jamuan yang saya hidangkan kurang berkenan di hati ibu-ibu sekalian. Demikian kata-kata dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Irma yang telah menyampaikan sepatah kata sambutannya. Semoga apapun yang menjadi hajatnya Allah kabulkan. Amin. Saya lanjutkan acara yang berikutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ibu Desi. Waktu dan tempat saya persilakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Qala hiya asai. Saya lanjutkan ke acara yang berikutnya, yaitu pengumuman-pengumuman yang akan disampaikan oleh Ibu Ketua Majelis Talim. Kepada Ibu Turaya, waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'd. Pertama-tama yang sama-sama kita hormati Ibu Santi selaku Ibu RT kita, tuan rumah Ibu Irnawati, sesepuh kita, para sesepuh yang ada di RT 14, ibu-ibu jamaah Majelis Taklim An-Nur yang pada sore hari ini alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat semua. Ibu, iya. Alhamdulillah pada sore hari ini jamaahnya banyak, luar biasa ya Bu ya. Selawat teriring salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan kita sebagai umatnya mendapatkan syafaat di yaumil kelak nanti. Adapun pengumuman saya, besok hari Minggu tanggal 14 di Masjid Jami Al-Ikhlas akan mengadakan lomba gebiar Muharram, Bu. Ya. Untuk anak-anak dari RT 14 yang udah mendaftarkan lomba mewarnai, dimohon besok jam 8 udah ada di Masjid Jami Al-Ikhlas. Dan untuk mewarnainya jangan lupa membawa alat sendiri, meja, ataupun untuk TK dari SD kelas 1, SD kelas 2 dan kelas 3 itu mewarnainya pakai krayon ya Bu ya. Jadi ibu-ibu membawa meja dan krayon. Dan untuk kelas 4, 5, 6 itu pakai pensil warna. Di RT 14 ada ya Bu ya yang kelas 4, 5, 6 ya yang ikut lomba, Bu. Jadi besok saya mohon kehadirannya di masjid jam 8 udah mulai acaranya, Bu. Dan untuk pawai itu alhamdulillah kita RT 14 nomor urut 8, Bu. Jadi saya mohon kepada ibu-ibu semua untuk hadir jam 8 di Jeruk 6, kumpul di Jeruk 6 ya Bu ya. Untuk seragamnya pakai gamis putih dan kerudung MT yang baru, Bu. Kebagian semua nggak kerudungnya? Kurang kencang, kebagian nggak? Alhamdulillah. Ada yang nggak kebagian, Bu? Siapa itu? Oh, ada di saya satu, Bu. Dan satu lagi untuk infak, Bu. Tadi maaf, Bu Dewi, infak. Ada yang satu. Yang mana? Yang kecil, yang kecil. Nah, itu. Coba sini, Bu. Nih, Bu. Tadi dibaca nggak, Bu, ini? Dibaca. Kalau kemarin kan ini tulisannya infak untuk pembangunan Masjid Jami Al-Ikhlas. Sekarang diganti, Bu, jadi infak PHBI. Untuk acara PHBI di bulan Desember itu kalau misalnya kita mau panggil ustadz apa ustazah yang terkenal, ya udah ada tabungan kita, Bu, 10 RT gitu. Jadi setornya per ke Bu Ila itu 200.000 per bulan gitu. Jadi saya mohon nih kepada ibu-ibu semua yang udah infak ya, Bu ya. Mana tadi udah ya? Udah diisi semua belum, Bu? Tante Irma udah. Dan besok hari Minggu sore anak-anak untuk pengajiannya dilibur sebentar ya, Bu ya. Soalnya mereka tim hadroh akan tampil di perumahan Pasiraya Telaga Harmoni, Bu. Jadi pengajiannya kita liburkan sementara, insya Allah dimulai kembali di minggu keempat. Mungkin itu saja pengumuman dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siraya.
Baik, kita sambil menunggu Ustazah, kita membaca surat Al-Quran, surat Al-Baqarah ayat 277. Wajaru ma baqiya minar riba wa in kuntum mu'minin wa illam tafalu fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tajlimuna wa la tujlamun wa in kana zu usratin fanaziratun ila mai syarah wa antas. Yang juga saya hormati ibu-ibu ahli majelis ta'lim, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat yang amat begitu banyak, sehingga pada sore hari ini kita semuanya bisa berkumpul, bersilaturahim dan bertolabul ilmi. Mudah-mudahan kegiatan kita ini senantiasa mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan kita juga mendapatkan keutamaan dari tolabul ilmi, juga keutamaan dari silaturahmi. Man ahabba ayyub satalahu fir rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Rasulullah bersabda di dalam hadisnya, barang siapa yang ingin dibentangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka bersilaturahmilah. Mudah-mudahan ini menjadi wasilah bagi kita semuanya dalam menjalankan silaturahim. Kita semuanya dapat mempererat tali silaturahim antar tetangga, antar geng, antar gang ya, antar geng Bu. Antar gang ya. Juga salawat beserta salam marilah kita haturkan kehadirat baginda alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi kita. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah ada di penghujung akhir bulan Zulhijjah, salah satu bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tapi kita akan meninggalkan satu bulan mulia, kita juga akan menghadapi satu bulan mulia lainnya, yaitu bulan Muharram. Karena di dalam firman Allah kan dijelaskan, inna iddata syuhuri indallah isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Ya, di dalam satu tahun itu terdapat 12 bulan, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Bulan apa saja? Salasah mutawaliyah, 3 bulan berturut-turut, bulan Zulqa'dah, bulan Zulhijjah, dan bulan Muharram. Zulqa'dah sudah lewat, Zulhijjah sebentar lagi akan terlewati, dan sebentar lagi kita akan masuk bulan Muharram. Nah, ini tidak kalah pentingnya dengan bulan Zulqa'dah, juga bulan Zulhijjah. Ya, udah persiapan apa Bu? Ini sampai Ibu Ketua pun request ya. Katanya ngajinya dipercepat ya, mau latihan buat pawai. Berarti sudah persiapan buat Muharram. Alhamdulillah. Tanggal berapa Bu Muharramnya? Ini di kalender, kalau di kalender sih tanggal 16 ya, 16 Juni jatuhnya hari Selasa, berarti malam Selasa.
Cuma biasanya nanti dari PBNU, dari pemerintah sendiri juga ada informasi kembali ya kapan tepatnya tanggal 1 Muharram. Ya, di kalender pun tanggal merahnya ada yang 16, ada yang 17. Sama di Kampung Gebang juga malam Selasa, ya. Malam Selasa ya ada acara tabligh akbar juga setelah pawai obor. Nah, jadi apa yang harus kita persiapkan di bulan Muharram ini banyak tentunya, ya, karena setiap amal yang kita kerjakan maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama ini kalau kemarin di bulan Zulhijjah ya, di antara sekian amalan yang bisa kita kerjakan itu terutama ibadah apa Bu? Puasa ya. Ada yang namanya puasa Tarwiyah dan puasa Arafah. Nah, di bulan Muharram ini juga sama ya, nih yang paling ditekankan juga kita bisa memperbanyak puasa di bulan Muharram. Apalagi yang masih punya qada, yang kemarin kita belum sempat bulan Syawal banyak daging, belum puasa qada ya. Ketemu lagi bulan Zulhijjah, ketemu daging lagi, belum qada juga. Nah, jadi sekarang mungkin di bulan Muharram kita yang belum qada kita selesaikan qada Ramadan. Yang sudah ya berarti kita bisa memperbanyak puasa sunnahnya, terutama puasa di bulan Muharram. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadisnya itu Rasul bersabda, "Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Wa afdhalus shalah ba'dal faridah sholatul lail." Ya, puasa yang paling utama setelah puasa Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Ya, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Puasa yang paling utama setelah Ramadan itu adalah puasa bulan Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholatul lail, sholat malam. Ya, mudah-mudahan kita bisa memperbanyak amal ibadah kita, terutama kita perbanyak sholat malamnya, juga kita perbanyak puasanya, khususnya puasa di bulan Muharram. Ya. Dan ini juga lebih ditekankan lagi, puasa Muharram itu lebih tepatnya kapan? Sepanjang hari atau juga itu yang paling ditekankan di tanggal 10 Muharram atau biasa disebut dengan hari Asyura ya. Hari Asyura itu diambil dari apa? Angka 10 ya, Asratun. Asyura itu hari ke-10 di bulan Muharram. Nah, ini ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu mendapati orang-orang Yahudi berpuasa di tanggal 10. Maka Rasulullah bertanya, ini kalian ini hari apa? Kok pada puasa? Maka kata kaum Yahudi, ini sebagai tanda syukur kami ya, karena di tanggal 10 Asyura itu Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Oleh karenanya ya, sebagai tanda syukurnya mereka berpuasa tuh setiap tanggal 10 Muharram. Kalau dulu mah Yahudi ya, Nasrani itu disebut dengan agama samawi ya, masih sama dengan Islam, sama-sama mengesahkan Allah. Tetapi semakin berjalannya waktu itu ya sudah banyak ya, sudah berbeda ya, bahkan mereka Yahudi Nasrani sudah tidak lagi menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi sebagai tanda syukur mereka berpuasa. Maka para sahabat pun bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasul, tanggal 10 ini kan hari besarnya orang Yahudi, terus kita sama gitu. Nah, maka kata Rasulullah, kalau panjang umur maka tahun depan kita juga akan berpuasa di tanggal 9 ya, disebut dengan hari Tasyu'a
Ya, maka kata Rasulullah, sumu yauma asyura wa khaliful yahud. Berpuasalah di tanggal 10 Muharram dan berbedalah dengan kaum Yahudi, ya. Sumu yauman qablahu ayuman ba'dahu. Berpuasalah sehari sebelumnya atau sehari setelahnya, ya. Jadi kita sebagai kaum muslim berpuasa jangan hanya di tanggal 10 Muharram saja, tapi kita juga sertai puasa sehari sebelumnya atau sehari setelahnya. Berarti tanggal 9, bagusnya tanggal 9, 10, 11 atau tanggal 9, 10 atau 10, 11, ya. Apalagi di tanggal 10 ini, kalau kemarin puasa di hari Arafah, ya, yukafirus sanatain, ya, diampuni dosanya 2 tahun. Nah, dosa tahun lalu dan dosa tahun yang akan datang. Kalau kemarin tuh puasa hari Arafah sehari sebelum Lebaran 9 Zulhijjah. Nah, kalau puasa Asyura ini yukafirus sana al-madiyah, diampuni dosanya 1 tahun yang lalu. Nah, jadi kalau kita puasa udah 3 tahun, kalau dari kemarin, ya, kalau kemarin kita puasa Arafah ditambah sekarang puasa hari Asyura, berarti udah 3 tahun tuh. 2 tahun yang lalu diampuni dan 1 tahun yang akan datang, ya. Mudah-mudahan kita semuanya sehat, panjang umur, bisa memaksimalkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu-ibu yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lanjutkan kajian kitab hadis, ya, karya Imam Nawawi. Kita bacakan suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang kita pelajari ini bisa memberikan kemanfaatan kepada kita di dunia dan di akhirat. Ila hadrati al-Imam An-Nawawi li kitabi Arba'in An-Nawawiyah, nafa'anallahu bi ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke 37. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke 37, pahala kebaikan. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbihi tabaraka wa ta'ala qala. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan suatu firman dari Tuhannya tabaraka wa ta'ala qala, ya, bersabda. Jadi hadis ini, hadis yang ke-37 ini merupakan hadis qudsi, ya. Jadi perlu kita ketahui ada yang namanya Al-Qur'an. Ibu tahu, ya, Al-Qur'an. Kemudian juga ada yang namanya hadis. Baik Al-Qur'an maupun hadis ini menjadi pedomannya kaum Islam, ya, Al-Qur'an dan hadis. Apa Bu, ada pesawat? Drone. Oh, ada drone. Drone. Ya, benar, pesawat, ya. Ya. Jadi ada Al-Qur'an dan hadis. Kalau Al-Qur'an ini firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik lafadznya, maknanya, isinya, ya, itu semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak ada campur tangannya Rasulullah
dalam hal ayat-ayat Al-Quran. Rasulullah hanya sebagai penyampai saja, ya, yang menerima wahyunya kemudian disampaikan kepada umatnya. Jadi Al-Quran itu baik lafadznya, maknanya itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Quran ini merupakan mukjizat dan bacanya itu dapat pahala, ya. Kata Rasulullah, yang membaca Al-Quran satu huruf itu mendapatkan 10 kebaikan. Satu huruf itu alif lam mim, bukan satu huruf alif lam mim itu, tapi 3 huruf. Kita baca alif lam mim aja, alif lam dan mim itu sudah 30 kebaikan. Apalagi tadi udah berapa ayat yang dibaca, Bu? Oh, tinggal dikali aja tuh, ya, berapa ayat, berapa huruf, nah, dikali 10 kebaikan. Baik yang baca maupun yang dengar itu pahalanya sama, ya. Kalau dengarnya benar-benar, kalau dengarnya sambil ngobrol, sambil apalagi ngegibah, ya nggak dapet itu. Ya, jadi Al-Quran itu maknanya, dan dia bisa dibaca di dalam sholat, dan harus, ya, ketika sholat kita wajib membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah ini merupakan surat di dalam Al-Quran, dan baca juga ayat-ayat pendek yang lainnya bisa kita baca. Bahkan kalau orang-orang hafiz Quran, ya, semuanya dibaca dari awal sampai akhir, terutama di bulan Ramadan, dan membacanya itu merupakan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kalau hadis ini nanti ada 2, ada hadis nabawi, ada hadis qudsi. Kalau hadis nabawi ini baik makna maupun lafadznya ini dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, itu hadis nabawi, maknanya, lafadznya itu dari Rasulullah. Ada lagi hadis qudsi. Kalau hadis qudsi ini maknanya dari Allah, ya, tapi lafadznya dari Rasulullah. Itu hadis qudsi. Lafadznya dari Rasulullah nih. Innallaha katabal hasanati wasayyiati summa bayyana dzalik. Lafadznya dari Rasulullah tapi maknanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan Al-Quran. Kalau hadis, baca hadis ini enggak sampai mendapatkan pahala yang berlipat-lipat, atau hadis ini juga tidak bisa dibaca ketika sholat, ya, habis sholat waladhdallin amin bismillahirrahmanirrahim innallaha katabal hasanati wasayyi'at. Ini hadis yang akan kita baca, nggak bisa, ya. Jadi baik hadis nabawi maupun hadis qudsi tidak bisa dibaca di dalam sholat. Yang bisa dibaca di dalam sholat hanya Al-Quranul Karim. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, berfirman, innallaha katabal hasanati wasayyiati summa bayyana dzalik. Sesungguhnya Allah telah menetapkan nilai-nilai kebaikan dan keburukan, ya. Kemudian dia menjelaskan, ini ada empat poin di sini, ya. Ini juga berkaitan dengan tugasnya malaikat, siapa, Bu, yang mencatat amal baik dan buruk? Malaikat raqib dan atid, ya. Kita wajib mengetahui nama malaikat beserta tugas-tugasnya. Jumlah malaikat itu banyak, tapi yang wajib diketahui hanya ada 10, mulai dari malaikat Jibril sampai dengan malaikat Ridwan. Nah, ada malaikat yang namanya raqib dan atid, ya. Raqib ini tugasnya mencatat amal baik, atid tugasnya mencatat amal buruk. Nah, ini dijelaskan di dalam surat surat Qaf, ya. Surat Qaf ayat ke berapa? 18, ya. Di sana dijelaskan ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atidun, ya. Tidak ada suatu kata pun yang terucap melainkan ada di sisinya malaikat yang siap mencatat. Siapa? Malaikat raqib dan
atim. Ada ya di dalam surat Qaf ayat 18, di situ dijelaskan malaikat yang bertugas untuk mencatat amal baik itu dan buruk adalah malaikat Raqib dan Atid. Nah, yang pertama, faman hamma bihasanatin, barang siapa berkehendak mengerjakan suatu kebaikan. Faman hamma bihasanatin, barang siapa berkehendak mengerjakan suatu kebaikan, falam ya'malha, kemudian ya tetapi tidak sampai dikerjakan, katabahallahu indahu hasanatan kamilatan, maka Allah akan mencatatkan baginya ganjaran atau satu kebaikan yang sempurna. Ya, inilah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ketika kita baru berazam saja, baru berkeinginan, berniat ya ingin melakukan kebaikan, kemudian kita nggak sempat kerjakan karena berhalangan ya, atau karena kita tidak mampu, atau karena uzur. Nah, ini kita walaupun tidak kita kerjakan, kita tetap mendapatkan satu kebaikan. Contohnya ya, kita udah niat bener nanti malam saya mau bangun malam, mau sholat tahajud, ternyata bangunnya kesiangan, bangunnya jam 5 udah subuh, bisa nggak tahajud? Enggak, udah siang, udah masuk waktu subuh. Nah, dengan niat kita tadi, dengan keinginan kita tadi untuk bangun malam, walaupun kita tidak mengerjakannya, kita tetap mendapatkan satu kebaikan, pahala satu kebaikan. Ya, bukan hanya ketiduran, contohnya ya, kita udah bangun tuh jam 4, tiba-tiba mules, mau sholat tiba-tiba mules, udah gitu ya masuk ke kamar mandi lama bener, entah itu karena memang mulesnya mulus banget atau karena ngantri di kamar mandinya ya, ternyata ada bapaknya, anaknya pada masuk kamar mandi semua, dah akhirnya ngantri sampai selesai itu sudah subuh. Keburu nggak sholat tahajudnya? Enggak. Dapat pahala nggak? Dapat satu kebaikan ya, walaupun nggak kita kerjakan tuh ya, tapi karena kita sudah hamma tadi, sudah berkeinginan untuk melakukannya, karena waktu yang tidak memungkinkan ya, karena tadi uzur ya, berhalangan atau ajiz juga, karena kita tidak mampu mengerjakannya, maka kita tetap mendapatkan pahala satu kebaikan. Nah, apalagi ini di bulan Zulhijjah, di bulan Muharram ini nanti ya, setiap amal ibadah yang kita kerjakan maka pahalanya akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka terus ya banyak berniat yang baik-baik dah ya, karena itu ternyata akan memberikan pahala kepada kita walaupun nggak kita kerjakan karena alasan uzur tadi ya. Jadi tapi nanti malaikat pun tahu mana yang benar-benar niat, mana yang PHP doang. Ini mah PHP doang, niat mulu dikerjain kagak ya. Jadi malaikat pasti tahu dong mana yang PHP aja, mana yang benar-benar niat ya mau mengerjakan kebaikan itu. Nah, jadi barang siapa yang berniat tadi ya, barang siapa yang berkehendak mengerjakan suatu kebaikan kemudian dia tidak melakukannya karena apa? Karena tadi uzur, maka dia diberikan satu kebaikan yang sempurna itu. Terus yang kedua, wa in hamma biha fa'amilaha kataballahu indahu asra hasanatin ila sab'i mi'ati di'fin ila ad'afin katsiratin. Kalau yang kedua ini, kalau dia berkehendak mengerjakan suatu kebaikan, berkehendak nih, mau bersedekah, mau sholat tahajud
mau puasa, ya. Kemudian dia mengerjakannya. Nah, puasa tuh, besoknya dia puasa Tasu'a, puasa Asyura. Besoknya dia sedekah tuh, malamnya dia sholat tahajud tuh. Nah, maka Allah akan mencatat baginya ganjaran 10 kali kebaikan. Jadi kalau tadi dia niat tidak kerjakan karena uzur, maka dia mendapatkan 1 kebaikan, ya, pahala 1 kebaikan. Tapi kalau dia berkehendak kemudian sampai dia kerjakan tuh, sampai dia kerjakan entah itu puasa atau sedekah atau salat malam atau yang lainnya, maka Allah akan mencatat baginya ganjaran 10 kebaikan sampai mi'ati di'fin ila ad'afin katsira, sampai 700 kali lipat hingga berlipat-lipat ganda. Bukan cuma 10 tapi sampai 700 kali lipat, sampai berlipat-lipat ganda. Nah, ini beruntungnya kaum kita menjadi kaumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menjadi umatnya Rasul. Ya, karena ini berbeda dengan kaum-kaum sebelumnya. Kalau kaum sebelumnya itu umurnya panjang-panjang, ya, baik umatnya maupun nabinya. Bahkan ada nabi yang umurnya sampai ribuan tahun kan. Nah, tetapi pahalanya udah 1 aja. Sholat ya pahalanya 1, puasa ya pahalanya 1. Berbeda dengan kaumnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umatnya Nabi Muhammad walaupun pendek-pendek usianya, ya, Rasul sendiri usianya berapa, Bu? 63. Dan kita tuh patokannya sama seperti itu, ya, 63 tahun. Jadi walaupun usianya pendek dibandingkan umat-umat dahulu kan panjang-panjang, ada yang ratusan sampai ribuan tahun. Nah, walaupun usianya pendek, tetapi amal ibadah yang dikerjakan ini selalu berlipat ganda, pahalanya berlipat ganda, ya. Ini baru niat aja udah dapat pahala, apalagi kalau sampai dikerjakan tuh. Nah, pahalanya sampai 10 kali lipat atau 700 kali lipat atau lebih, ya, berlipat-lipat ganda. Nah, ini jadi baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bagaimana caranya nih kita nih sebagai hambanya dapat pahala yang besar, ya, baru berkehendak aja, baru niat aja udah dapat pahala 1, apalagi kalau kita melaksanakannya. Lalu bagaimana kalau kita niat melakukan hal yang buruk, ya, kita berniat untuk melakukan dosa, sama enggak itu nanti yang akan kita dapatkan? Nah, ini yang ketiga. Wa in hamma bisayyi'atin, barang siapa berkehendak mengerjakan 1 kejahatan. Kalau tadi kebaikan, tugasnya malaikat siapa, Bu? Malaikat Raqib. Tuh, tugas yang mencatatnya malaikat Raqib. Nah, ini yang ketiga, barang siapa yang berkehendak mengerjakan 1 kejahatan, falam ya'malha, kemudian dia nggak sempat kerjakan, ya, karena uzur atau karena nggak sanggup dia kerjakan. Katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Nah, maka Allah akan mencatatkan baginya ganjaran 1 kebaikan yang sempurna. Tuh, kita niat keburukan kemudian nggak kita kerjakan, ya, karena apa? Ya, karena takut sama Allah, ya. Inni akhafullah, saya takut sama Allah, nggak jadi deh nyurinya, nggak jadi deh ngomongin orangnya, nggak jadi deh berantem sama suaminya, nggak jadi deh durhaka sama orang tuanya. Nah, maka barang siapa yang berkehendak mengerjakan 1 kejahatan kemudian dia tidak mengerjakannya karena takut sama Allah, maka Allah akan mencatatkan baginya ganjaran 1 kebaikan yang sempurna. Allah kasih ganjaran kalau kita niat hal yang buruk kemudian enggak kita kerjakan. Oh, nanti mau
nanti siang mau ngumpul-ngumpul, mau ada gosip terbaru nih tetangga, udah niat tuh mau ngomongin tetangga, ternyata pas udah kumpul nggak jadi dah, saya takut sama Allah. Maka ini yang nggak jadi tadi dia akan mendapatkan satu kebaikan, insyaallah ya. Ini besarnya kasih sayang Allah kepada kita. Dan yang keempat nih, yang terakhir, wa in hamma biha, barang siapa yang berkehendak melakukan kejahatan, wa in hamma biha fa'amilaha, kemudian dia kerjakan tuh benar, niat mau kumpul-kumpul ngomongin orang, bener dah dia ngomongin orang, niat nanti siang mau nyuri, bener dah dia nyuri, niat nanti siang mau mukul orang, bener dah dia mukul orang. Ya, maka yang seperti ini bagaimana? Katabahullahu sayyi'atan wahidatan, maka Allah akan mencatatkan baginya dosa satu kejahatan saja. Kalau kebaikan tadi dikerjakan, baru berkehendak kemudian dikerjakan, dapat berapa Bu? 10 kali lipat kebaikan, sampai 700 kali lipat, bahkan lebih. Tapi kalau kejahatan, ya, dia berniat melakukan kejahatan, kemudian dia kerjakan kejahatan tersebut, yang dia dapatkan hanya satu dosa kejahatan saja, tidak sampai berlipat ganda. Ya, kecuali yang di bulan hurum ini ya, karena di bulan hurum ini setiap amal yang dikerjakan maka pahalanya akan dilipat gandakan dan dosanya pun akan dilipat gandakan. Tuh, jadi ini hadis yang diriwayatkan rawahul Bukhari wa Muslim fi sahihima bihadhil huruf. Ya, ini hadis yang diriwayatkan oleh hadis Bukhari dan Muslim dalam dua kitab sahih-sahih mereka dengan kalimat-kalimat demikian. Hadis yang ke-37 sampai sini. Kalau ini mah tambahan aja nih, fangzur ya akhi, ya. Lihatlah wahai saudaraku, waffaqanallahu wa iyyaka. Semoga Allah menunjuk kita sekalian ila azimi lutfillahi ta'ala wa ta'ammal hadhil alfaz, bahwa betapa besar kasih sayang Allah kepada kita semua. Ya, dalam firman-Nya Allah berkata wa qauluhu indahu. Nah, di sini ada kata-kata indahu kan ya tadi. Indahu hasanatan kamilatan. Wa qauluhu indahu isyaratun ilal i'tina'i biha. Lafad di sisinya ini menunjukkan perhatiannya yang sangat besar. Sampai ada kata indahu, ini perhatian Allah yang sangat besar. Kemudian wa qauluhu kamilatan, dan lafad Allah itu lafad yang kamilatan, sempurna. Ini menunjukkan apa? Li ta'kidi wa syiddatil i'tina'i biha. Ini menunjukkan untuk menguatkan perhatiannya. Jadi kalau tadi indahu, ya, ini indahu di sisinya menunjukkan perhatiannya yang sangat besar. Kemudian kalimat kamilatan, sempurna, ini juga untuk menguatkan perhatiannya. Kemudian waqala fi sayyiati allati hamma biha summa tarakaha kataballahu indahu hasanatan kamilatan. Kemudian di dalam firman-Nya dalam hal kejahatan, ya, yang ingin dikerjakan seseorang lalu ditinggalkannya, maka dicatatkan Allah di sisinya dengan satu kebaikan yang sempurna. Ya, ketika kita berniat melakukan kejelekan kemudian kita tinggalkan, justru kita mendapatkan pahala, ya, mendapatkan pahala satu kebaikan sempurna, ya, tanpa dikurangi gitu ya. Kemudian fa'akadaha bikamilatan wa in amalaha kataba sayyi'atan wahidatan. Kalau dikerjakan, ya, dicatatkan baginya satu kejahatan saja. Ya, dikuatkan dengan perkataan sedikit, yaitu satu, ya, wahidatan. Fa'akada taklilaha biwahidatan walam yu'akidaha bikamilatan.
Falillahil hamdu wal minatu subhanahu la nuhsi sanaan alaihi wa billahi taufik. Maka segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah yang maha suci. Kita tidak sanggup menghinggakan pujian kepadanya, dan hanya kepadanya jualah kita mengharapkan taufik dan hidayah. Jadi hadis ke-37 ya, saya ulas kembali, hadis ke-37 ini merupakan hadis qudsi. Hadis qudsi itu lafadznya dari Rasulullah, maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan tentang pahala atau ganjaran ya seseorang yang mengerjakan kebaikan dan keburukan. Ternyata ketika mengerjakan kebaikan ya, berniat mengerjakan kebaikan dan mengerjakan keburukan ini berbeda ya, berbeda dalam hal apa yang diberikan oleh Allahnya ya. Yang pasti Allah ini sangat sayang kepada hambanya, sehingga ketika kita berkehendak melakukan kebaikan tidak kita kerjakan, itu kita masih dapat satu pahala kebaikan. Kalau kita berkehendak berniat mengerjakan suatu kebaikan kemudian sampai kita kerjakan, ini bukan hanya satu saja, tapi kita bisa mendapatkan 10 kebaikan, bahkan lebih, bisa 700 kali kebaikan dan berlipat-lipat ganda. Berbeda ketika kita berkehendak melakukan keburukan. Kalau kita berniat berkehendak melakukan keburukan kemudian tidak kita kerjakan karena kita takut sama Allah, maka kita nggak dapat dosa, justru kita dapat pahala. Kita niat melakukan kejelekan, kita tinggalkan tuh, nggak dapat dosa, justru kita dapat pahala, satu kebaikan yang sempurna. Bagaimana kalau keburukan itu kita kerjakan? Kalau keburukan itu kita kerjakan, kita udah berkehendak, berniat mau melakukan keburukan, kemudian kita kerjakan, kita mendapat kejelekannya itu hanya satu kejelekan saja, tidak sampai berlipat ganda. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kita lanjutkan lagi hadis ke-38. Ini hadis arba'in, hadis 40 hadis ya, tetapi tidak pas 40 ya, semuanya ada 42 hadis. Mudah-mudahan kita bisa menghatamkan, bisa ikut hataman semua ya untuk hadis arba'in ini, dan semoga kita bisa mengamalkan apa yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih atas perhatiannya. Al-afu minkum, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ustazah Tatai Mas Masitoh yang telah memberikan tausiahnya. Semoga apa yang telah beliau berikan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin, amin. Dan semoga kita bisa memperbanyak amal baik di bulan Muharram, karena seperti yang telah Teteh beritahukan bahwa pahalanya berlipat ganda.